lagi dengan Kakak Fitri di sini ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun dalam video kita bisa saling sapa, saling mengucap syukur pada Tuhan karena kita diberi kesehatan. Kita semua sehat kan? Pastinya sehat ya. Nah, hari ini Kakak akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar apa itu ketaatan. Tapi sebelum itu Kakak mau ajak kalian semua untuk bersatu hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kita semua dalam renungan pada hari ini. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Kau sudah memberkati kami. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mau belajar akan tentang ketaatan. Kiranya Engkau berkati kami, sertai kami dan jagai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, hari ini seperti yang Kak Fitri bilang tadi, kita mau belajar tentang ketaatan. Apa sih ketaatan itu? Siapa yang tahu? Nah, ketaatan itu menunjukkan sebuah sikap atau tindakan dengan mentaati perintah atau instruksi yang diterima. Ada lagi, ketaatan itu dengan segera melakukan tindakan untuk memenuhi sebuah instruksi atau perintah yang kita terima. Jadi ketaatan itu bisa dikatakan dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Siapa sih orang-orang yang bertanggung jawab atas kita? Siapa tahu? Yap. Yang bertanggung jawab orang-orang yang bertanggung jawab atas kita itu adalah orang tua kita masing-masing. Nah, bisa orang tua, bisa papa mama, bisa juga kakek nenek, tante, bahkan guru di sekolah pun itu juga orang yang berotoritas atas kita. Dari ketaatan ini kita bisa melakukannya dengan 5 hal. Ada berapa? 5. Yang pertama, mentaati atasan dengan segera. Jika ketaatan yang sesungguhnya adalah menjalankan setiap perintah, ketaatan seorang anak ditunjukkan dengan mengkaji terlebih dahulu apakah perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan peraturan dan moral. Seorang anak yang taat harus menyadari bahwa kadangkala perintah yang diterima bertentangan dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, ia harus selalu mengikuti standar peraturan yang tertinggi. Melakukan sesuatu yang salah sama seperti menolak atau menunda melakukan sesuatu yang benar. Ketaatan itu harus konsisten. Seorang anak tidak dapat memilih perintah mana yang ia taati atau perintah mana yang ia ajukan. Anak-anak harus menolak perintah orang asing yang tidak ia kenal. Ia harus bisa mengetahui siapa yang ia taati dan apa yang harus ia taati. Nah, yang pertama ini kita harus mentaati orang-orang yang kita tahu. Di mama papa misalnya, kalau mama papa kita meminta atau memerintahkan, kakak tolong dong ambilin sesuatu, misalkan ambilin minum, dengan segera kalian harus melakukannya. Tapi jika kalian tidak mengenal, bisa tidak dilakukan atau minta izin terlebih dahulu kepada mama atau papa ya. Nah, yang kedua, mau taat dengan senang hati.
kita melakukan sebuah tugas atau perintah dengan senang hati, pastinya akan lebih mudah melakukannya. Beda kalau kita melakukannya dengan bersungut-sungut atau dengan marah-marah, pasti itu akan membuat pekerjaan kita semakin sulit, bahkan tidak mudah untuk dikerjakan. Yang ketiga, mau mengerjakan semua tugas yang diberikan. Nah, misalnya dikasih tugas mama untuk menyapu ruangan. Nah, kita harus mengerjakan, ya disapu, sapu sampai bersih semua ruangan yang diperintahkan oleh mama. Yang keempat, tidak mengeluh. Nah, seperti yang kedua tadi, mau melakukan dengan senang hati. Nah, dengan senang hati itu tidak ada kata mengeluh. Tuh, alah capek, alah kok nggak selesai sih. Nah, harus tetap tersenyum, melakukan dengan senang hati. Oke. Nah, yang kelima, mau berbuat lebih. Nah, berbuat lebih itu gimana sih? Nah, berbuat lebih itu seperti kalau kita diminta membersihkan piring. Nah, cuci piring dulu kak di dapur. Siap mama, kita cuci piring. Tapi bukan di tempat cuci piring, bukan hanya piring saja ya, pasti ada sendok, gelas, garpu, dan teman-temannya. Mungkin ada manci-manci. Nah, kita bisa juga melakukannya, bisa dibersihkan semua sampai bersih. Nah, kalau menyapu juga, sapu kak, kamarnya disapu, dibersihin. Nah, kita juga bisa melakukan, bukan hanya disapu saja, tapi dipel sampai bersih. Itu melakukan mau melakukannya secara lebih. Nah, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab juga yang kita bisa pelajari dari ketaatan mereka. Siapa? Tahu kan pastinya tokoh Alkitab yang taat sama Tuhan Yesus. Ya, ada siapa? Nabi Nuh, Bapak Abraham, terus Tuhan Yesus pastinya yang taat sampai mati ya. Nah, yang tidak taat juga pun banyak, seperti Adam dan Hawa, Ananias dan Safira, juga itu tokoh Alkitab yang tidak taat. Nah, amin. Dan ayat hafalan pada hari ini dari Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, adik-adik nanti bisa dihafalkan ayat ini ya, di Amsal 13 ayat 13. Amin. Dan yuk kita mari tutup firman kita pada hari ini. Kita mau berdoa untuk tak perlindungan pada Tuhan, supaya kita semua selalu sehat dan diberkati. Yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu tentang ketaatan. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa taat kepada orang tua kami, pada orang-orang yang berotoritas atas kami, terlebih taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati kesehatan kami semua, biarlah kami semua terberkati dengan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, dan tugasnya hari ini, kalian bisa membuat pohon ketaatan yang berisi kepada siapa saja kita harus taat. Nah, seperti ini ya. Tada, kelihatan? Nah, ini kalian bisa menggunakan kertas HVS seperti Kakak Fitri yang Kak Fitri buat.
bisa digambar pohon dan dikasih buah, ada nama-namanya. Kita harus taat kepada siapa saja. Kita taat kepada Tuhan, mama, papa, guru, tante, kakak, kakek, atau nenek. Nah, kalian bisa membuat seperti ini lalu diwarnai. Bisa juga pakai kertas lipat dibentuk apel terus ditempel-tempel juga bisa. Nah, tugasnya ini nanti setelah kalian bikin, kalian bisa berfoto sama kertas sama tugas kalian seperti ini, difoto terus dikirimkan ke WA-nya Kak Fitri. Oke, semua bisa ya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.